Selamat pagi, Adik Trisna Dewi. Terima kasih sudah bergabung secara virtual ya. Kita bimbingan usulan penelitian secara virtual mengingat kondisi saat ini. Ya, ini adalah bimbingan yang kedua. Bimbingan yang pertama, Adik sudah saya berikan feedback, kemudian Adik sudah meresponsnya dengan cukup baik. Dan untuk yang hasil revisian itu, kemudian saya sudah sampaikan feedback saya, gitu ya. Dan sekarang mari kita ulas mengapa saya memberikan feedback seperti itu ya. Mengapa harus revisi lagi, gitu ya. Jangan sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga Adik menjadi down, kemudian enggan untuk memperbaiki, gitu ya. Saya sudah memberikan feedback yang detail. Harapannya nanti itu semuanya sudah clear, gitu ya. Apalagi sekarang saya sampaikan secara apa istilahnya ini, ya bukan lagi tertulis tapi dengan kata-kata sehingga Adik bisa lebih paham dan lebih mempermudah untuk perbaikannya. Ya, izinkan saya share dulu filenya. Ya, ini file yang awal ya. Ini adalah respons Adik terhadap feedback saya yang pertama, ya. Ya, judulnya seperti ini, pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan tekanan keuangan pada ketepat waktuan penyampaian laporan keuangan. Kalau sebelumnya Adik menggunakan, saya kira istilah asing gitu ya, ada financial pressure kalau nggak salah ya, kemudian ketepatan waktu kalau nggak salah ya, file aslinya, kemudian atas saran saya Adik sudah menyampaikan ini ya, memperbaikinya. Oke. Dan di sini juga Adik sudah bagus ya, dalam artian di latar belakang langsung menyampaikan kepada pembaca, hai, ini adalah tujuan dari riset saya. Ya. Ini masih rencana riset, masih usulan penelitian, jadi ini adalah rencana penelitian saya. Saya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ini, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian Adik mulai menyampaikan gambaran secara umum penelitian Adik seperti apa. Ya. Hanya saja di sini ada sedikit apa istilahnya itu concern dari saya ya. Ini masih sangat deskriptif dan belum mencerminkan seperti apa nanti tujuan penelitian Adik. Ya, karena Adik membuka kalimat dengan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ini, ya. Dan kemudian Adik memberikan gambaran yang terlalu umum, gitu ya. Apa itu laporan keuangan, ya. Kemudian ada referensi dari SFAC, gitu ya. Kalau Adik memang ini di Indonesia, mengapa menggunakan referensi dari SFAC misalkan? Kenapa tidak standar akuntansi keuangan ya terkait dari apa yang Adik teliti ya, mengenai ketepat waktuan, ya, relevansi laporan keuangan, informasi keuangan misalkan dan sebagainya. Jadi pemilihan referensi itu sangat penting, gitu ya. Jangan sampai nanti terlalu meluas. Oke, saya paham maksud Adik di sini, tetapi mungkin belum mengerucut, gitu ya. Masih bias dalam artian satu paragraf harus mencerminkan ide pokok yang sama, ini ya. Ini adalah ide pokoknya. Kemudian ini adalah kalimat penjelasnya. Ya. Seharusnya kalimat-kalimat berikutnya ini menjelaskan tujuan penelitian Adik. Ya. Nah, di komentar yang saya sudah sampaikan, ya, nanti sebelumnya diingatkan ya, setelah ini saya akan kembali ke judulnya ya. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel-variabel bebasnya ya pada ketepat waktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan publik ya, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian disingkat BII, dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, berikutnya apa kalimat penjelasnya? Ya mungkin ditambahkan 2 atau 3 kalimat mengenai mengapa variabel terikat ini, concern Adik tentang ketepat waktuan ini penting untuk diteliti, gitu ya. Atau mungkin bukan penting untuk diteliti, tapi apa pentingnya ketepat waktuan ini? Ada referensi nggak dari penelitian terdahulu atau mungkin dari standar akuntansi keuangan yang mengatakan bahwa perusahaan itu sangat penting untuk menyampaikan informasi keuangan atau laporan keuangan dengan tepat waktu, gitu ya. Karena kalau lewat, misalkan ini adalah laporan keuangan tahun 2020, harusnya menurut peraturan bulan April tahun 2021 harus sudah disetor, ya, harus sudah dipublish, harus disampaikan ke
apa itu sistem apa itu namanya deh penyampaian informasi ya secara elektronik. Jadi bulan akhir April tahun 2021 sudah harus ini ya sudah harus di store, di submit. Tetapi kalau lewat, nah kira-kira apa konsekuensinya? Ya, tadi di apa penjelasan adik di sini ada arahnya ke masalah relevansi laporan keuangan yang semakin berkurang, ya, sehingga nanti pengguna laporan mengalami bias dalam pembuatan keputusan. Ya. Jadi kalimat seperti itu bisa tercermin di sini, dibarengi dengan apa itu referensi-referensi yang pas. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu harapan saya. Jadi kalimat penjelas ini mampu menjelaskan tujuan penelitian adik. Gitu ya. Mengapa penting uh, isu itu ya, ke tepat waktuan itu. Ya. Mungkin 2 kalimat cukup ya, dibarengi dengan referensi. Jadi karya yang membedakan karya tulis ilmiah dengan yang non ilmiah ya argumentasi adik, pernyataan adik ada backupnya itu ya, ada penelitian terdahulu, ada teori, ada ya referensi gitu ya. Nah, baru berikutnya mungkin bicara tentang apa ini teorinya ya. Nah, adik ingin meneliti ini, teori apa yang mendasarinya? Secara singkat disebutkan di sana ya. Nah, dan saya kira adik sudah menyampaikan ini ya, ada di paragraf berikutnya ya, di file aslinya itu adalah seperti ini. Ya, teori yang digunakan betul ya, sudah bagus. Nah, ini mungkin agak lewat, ya, nanti digabung ini ya kalimatnya. Penelitian terdahulu. Ya, sudah ada diskusi di sini, sudah cukup bagus. Ya, nanti ada catatan dari saya ya. Ya, ini sudah saya sampaikan, saya sudah perbaiki kalimatnya. Ya, jadi saya sudah melihat adik apa sudah menunjukkan apa ya jalan berpikir yang sudah lebih sistematis dibandingkan dengan versi pertamanya ya, yang masih apa itu lompat-lompat, gitu ya. Dilihat dari tulisannya itu mencerminkan cara berpikirnya masih lompat-lompat. Nah sekarang sudah semakin sistematis. Yang menjadi concern saya adalah oke, pemikirannya sudah sistematis. Oke, setelah ini saya mau bicara ini, tetapi eh, bagaimana mengemas gitu ya paragraf itu masih masih belum baik. Nah, dan ini adalah catatan-catatannya ya. Jadi membuat kalimat utama, kalimat penjelasnya masih belum baik. Jadi harapan saya nanti di versi berikutnya bisa lebih bagus ya. Dan ini sudah saya sampaikan ya komentar dari saya ya. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut supaya tidak lupa, nah ini ya di judulnya setelah saya baca dengan detail ya isi dari versi revisian ini, saya melihat ada overlapping gitu ya antara leverage sama tekanan keuangan. Ya. Terutama ketika saya melihat bagaimana adik akan mengukur leverage dan tekanan keuangan ini. Ya, dilihat dari definisi operasionalnya. Adik mengukurnya dengan DER, ya, debt to equity ratio. Ya, hanya saja yang membedakannya atau langsung saya perlihatkan ya. Mana dia? Nah ini ya. Nah, di leverage adik ingin mengukurnya dengan DER, ya, total kewajiban dibagi total ekuitas, debt to equity ratio. Ya. Kemudian tekanan keuangan adik menggunakan gearing ratio, tetapi merumusnya adalah total hutang dibagi total ekuitas. Saya kira ini ya sama aja ya, total hutang ya itu sama dengan total kewajiban, kemudian dibagi total ekuitas. Nah, pertanyaan saya adalah anggap aja ini ujian ya. Jadi lebih baik kita clearkan sekarang, berdebat sekarang daripada nanti adik dipojokkan pada waktu ujian karena ada overlapping seperti ini. Nah, ini DER sama gearing ratio ini apakah mengacu ke hal yang sama dulu atau berbeda? Jadi apakah salah ketik di sini? Jadi persoalannya hanya salah ketik ataukah memang sesungguhnya menurut adik DER dan gearing ratio ini hal yang sama? Saya minta klarifikasi dulu. Jadi, Ya, karena ini proyeknya adik. Ya. jadi yang pertama itu keliru, Pak. Jadi kayak saya tidak memperhatikan kalau kan yang di DER itu kan total kewajiban, sedangkan Hmm. giring rasio itu kan total hutang. Aha. Jadi kayak nggak kepikiran kalau itu sama gitu. Terus Oke. pas saya cek lagi, pas setelah ngirim ke Bapak, bisa saya cek lagi, baru saya nyadar, oh iya, ternyata udah salah nih. Terus
pertama itu karena saya malah di financial distress ini, di tekan keuangan itu, awalnya kan yang di leverage-nya itu pengukurannya itu ada yang pakai dari total kewajiban itu diganti jadi total aset gitu. Tapi setelah saya cek penelitian terdahulu itu ternyata kebanyakan leverage ini emang diukur menggunakan DER. Mhm. Jadi saya pakainya DER terus kayak nggak nyadar ternyata di tekanan keuangan juga total hutang. Pengukuran menggunakan gearing ratio-nya ini juga total hutang dibagi dengan total leverage. Oke, tapi jadi adik sudah double check bahwa gearing ratio itu rumusnya seperti itu. Ya, Oke, sudah. ya, ya, oke. Em, ya, kalau leverage itu kan kalau bahasa apa istilahnya itu, kalau diterjemahkan secara per kamus gitu ya, bukan diletakkan dalam konteks, leverage itu berarti pengungkit gitu ya, atau to leverage berarti untuk mengungkit. Itu artinya mengapa disebut sebagai rasio utang terhadap apa ya, aset atau ekuitas, itu karena hutang itu bisa mengungkit kita, bisa mengungkit wealth kita, apa itu wealth itu, eh, kesejahteraan kita gitu ya. Jadi makin cepat kaya dengan utang karena aset bisa bertambah gitu ya. Jadi kalau adik punya gaji cuma 3 juta misalkan, kemudian dengan uang 3 juta bisa beli aset sedikit terbatas gitu ya, belum lagi untuk makan dan sebagainya. Jadi aset yang bisa adik dapatkan itu adalah atau peroleh itu sangat terbatas. Ketika adik menginginkan aset yang lebih cepat ya pertumbuhannya, maka adik membutuhkan hutang, adik minjam dulu gitu ya. Nah, itu sebabnya disebut sebagai leverage, bisa mengungkit kesejahteraan. Jadi apa, apa untuk scale up atau ya to leverage untuk mengangkat kekayaan adik, ya, kesejahteraan adik. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam batas tertentu ini sih aman-aman saja itu ya. Saya kira saya pernah menyampaikan ini. Ketika marginal benefit dari hutang masih lebih besar daripada marginal cost-nya, jadi tambahan manfaat dari tambahan utang lebih besar dari tambahan beban, ya beban bunga ya dari hutang, dari tambahan hutang, maka kesejahteraan akan meningkat. Tidak ada tekanan keuangan dalam hal itu. Ya. Tetapi ketika manfaat tambahan utang ini lebih rendah daripada biayanya atau bebannya, maka yang terjadi adalah tekanan keuangan ini. Nah, itu ya. Sehingga itulah sebabnya kalau orang atau institusi yang kebanyakan hutang, relatif kebanyakan hutang, dalam artian yang dimaksud itu adalah tambahan manfaat dari tambahan utang lebih rendah daripada tambahan biayanya, maka itulah financial pressure gitu ya, atau financial distress di sana, tekanan keuangan. Jadi kalau secara teoritis leverage dan financial distress ini apa istilahnya bertemu ya atau berpapasan, satu irisan yang sama ketika yaitu marginal benefit dari hutang lebih besar, lebih rendah daripada marginal cost-nya. Ya, jadi ini menjadi dua hal yang sama. Ya. Jadi saya persilahkan kepada adik, apakah adik menerima saran saya atau tidak, karena ini adalah proyek adik, saya adalah sebagai konsultan adik, ya. Tetapi yang menjadi concern saya seperti itu ya. Jadi dalam derajat tertentu tekanan keuangan dan leverage ini menjadi hal yang sama, apalagi ketika kita lihat di sini clear rumus DER dan rumus gearing ratio-nya sama. Kalau adik gunakan ini, tentu saja nanti hasilnya akan sama, gitu ya. Ya, leverage sama tekanan keuangan, variabelnya nanti akan sama datanya. Dan konsekuensinya yang bisa diprediksi adalah ketika adik nanti melakukan pengujian multikolinearitas, kemungkinan besar dugaan saya adalah terjadi masalah multikol karena adik menggunakan dua variabel yang kembar, gitu ya. Jangankan kembar, yang mirip saja misalkan Rua sama Rue misalkan, kemungkinan besar akan terjadi multikol karena ada kaitannya, berhubungan, mereka proksi yang sama, profitabilitas. Jadi multikol itu agak lompat sedikit ya. Multikol itu adalah masalah yang terjadi ketika variabel bebas yang satu berkorelasi dengan variabel bebas yang lainnya.
dan itu tidak boleh terjadi di dalam regresi, ya, analisis regresi. Yang harus terjadi adalah korelasi antara X variabel bebas dengan variabel terikatnya yang Y, bukan X1 dengan X2 atau X2 dengan X3 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi berangkat dari isu ini, maka leverage dan tekanan keuangan ya hilang gitu ya. Jadi ya pengaruh profitabilitas dan likuiditas gitu ya. Jadi ini bisa juga dihilangkan dalam artian bukan dihilangkan ya, diganti ya. Leverage dan tekanan keuangan, kalau rumusnya DER, mengapa tidak solvabilitas gitu loh ya. Jadi lebih konsisten juga kata-katanya, jadi profitabilitas, likuiditas. Ya, likuiditas itu ya kemampuan untuk membayar atau melunasi utang jangka pendeknya ya. Kemudian solvabilitas itu lebih jangka panjang ya. Jadi lebih nyambung, kemampuan dia menghasilkan profit, kemampuan dia melunasi utang jangka pendeknya, kemudian solvabilitas yang jangka panjangnya. Ya, apakah dia solvable atau tidak. Lebih mengerucut lagi ya. Jadi leverage dan tekanan keuangan bisa melebur atau apalah istilahnya ya, kemudian menjelma menjadi solvabilitas. Dan ini bisa disingkat juga dari judulnya ya, pengaruh kondisi keuangan pada ketepat waktuan penyampaian laporan keuangan. Nanti baru dijabarkan yang dimaksud dengan kondisi keuangan itu apa saja yang jadi concern tadi. Profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Ya, mau dijabarkan pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada ketepat waktuan juga boleh. Pengaruh kondisi keuangan juga boleh. Jadi saya persilahkan pada adik. Sampai di situ kira-kira ada perbedaan pendapat? Nggak masalah, saya lebih senang didiskusikan seperti ini. Sehingga nanti begitu selesai bimbingan ini sudah clear semuanya dan lancar ngetiknya itu ya. Sampai di sini kira-kira paham argumentasi saya. Kita bisa berdebat. Saya sangat terbuka untuk berdebat. Saya boleh Pak diganti jadi Bisa suaranya agak karena jelas, saya agak kurang dengar. jadi untuk variabel leverage sama kondisi tekanan keuangannya bisa dilebur jadi diganti menjadi solvabilitas. Terus untuk judulnya itu sepertinya kalau pakai dijabarin variabelnya itu kayaknya lebih kayak ya setuju yang sama saran Bapak gitu. Intinya kayak disingkat jadi kondisi keuangan. Kalau Ya saya oke. dijabarin itu. Ya, jadi dua cara itu boleh-boleh aja ya, nggak masalah. Mungkin nanti dicek berapa jumlah katanya, kalau nggak salah ada aturan di buku pedoman berapa maksimum 15 kata atau berapa ya. Ya nanti mungkin dicek gitu ya, gimana baiknya. Oke. Ya, ya ini sudah saya kira. Ya, gimana Dek? Yang di paragraf pertama itu, yang kan setelah menjabarkan tujuan dari penelitian ini. Kan, Suaranya bisa diperbesar ya? Cek apa suara Ya, saya? yang ini lebih clear, sangat-sangat clear. Ya. Jadi yang di penelitian, yang di latar belakang paragraf itu kan menjabarkan penelitiannya terlebih dahulu. Jadi terus dibarengi sama kalimat pendukungnya. Nah itu tuh bisa berdasarkan PSAK gitu nggak Pak? Kayak jelasin ketepatannya gitu. Jadi referensinya itu dari PSAK bukan dari penelitian terdahulu. Oh iya, ya memang itu yang saya harapkan. Seperti yang Adik sampaikan di sini, ini kan versi awalnya ya. Adik mengutip dari SFAC dan sebagainya. Ya, ya cuman agak kejauhan menurut saya. Jadi lebih baik ya pakai yang lokal dalam tanda petik ya, karena Adik meneliti di Indonesia, pakai versi Indonesia, standar akuntansi yang ada di Indonesia ya. Menyatakan bahwa mensupport statement bahwa oke, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ini pada ketepat waktuan. Nah, sekarang Adik clearkan mengapa ketepat waktuan itu penting dari sudut pandang literatur. Belum masuk ke sudut pandang penelitian-penelitian terdahulu. Mengapa ketepat waktuan ini penting bagi perusahaan dan pemakai laporan keuangan? Ya, Adik tadi sebutkan mau mengutip dari statement dari
PSAK tertentu, ya sangat boleh sekali, dan memang itu yang saya harapkan. Jadi belum didiskusikan penelitian terdahulu tentang ketepatwaktuan ini seperti apa, belum nanti ya, di paragraf keberapa, ketiga atau berapa ya. Cuman nanti kalimatnya dibuat bagus, ya subjek, predikat, objek dan sebagainya. Kesannya seperti saya dosen bahasa Indonesia ya, tetapi menulis karya tulis ilmiah itu memang tidak segampang menulis cerpen atau menulis diary dan sebagainya gitu ya. Ya, tanda baca sangat mempengaruhi, kemudian penyampaian referensi sangat mempengaruhi. Jadi kita punya backup atau ya dukungan support dari literatur gitu ya. Ya boleh sekali. Apalagi? Aja, Pak. Ya cukup mungkin 2 kalimat itu mensupport, karena satu paragraf seharusnya lebih dari 1 kalimat ya. Jadi ada kalimat utama cukup 1 kalimat dan 1 atau lebih kalimat penjelas. Ya, manisnya sih 2 ya, 2 atau 3. Dan jangan 1 kalimat tetapi panjang sekali ya. Ini sering sekali saya temukan di mahasiswa itu ya. Lupa ngasih tanda koma, titik. Ya, seperti nggak ada nafasnya. Seperti nafasnya panjang sekali ya. Terus itu ya. Akhirnya dia berpikir bahwa itu adalah sudah 1 paragraf. Padahal begitu dibaca, nyambung terus itu kalimatnya. Dia nyambung terus, tidak ada tanda baca koma dan sebagainya. Wow, itu ya. Jadi padahal kalimat yang panjang itu yang kelihatannya seperti 1 paragraf itu bisa dipotong gitu ya. Dipotong kemudian dirubah-rubah sehingga bisa menjadi beberapa kalimat. Gitu ya. Jadi mohon diperhatikan cara menulisnya. Iya. Kemudian baru setelah ini sudah bagus diskusinya mengenai teorinya ya. Ya mungkin untuk mengenai teori keagenannya ya. Kalau adik merasa ini adalah teori yang pas, jadi saya serahkan semuanya kepada adik. Adik adalah ini adalah ide proyek penelitian adik. Adik yang paling tahu, adik literaturnya seperti apa, adik yang menguasai gitu ya. Yang saya challenge adalah pertama, apakah yakin ini adalah teori yang paling pas untuk menjelaskan masalah penelitian adik ya, tentang ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Kalau iya jawabannya, kemudian saran saya adalah ketika adik bicara mengenai asimetri informasi, maka asimetri informasi dalam teori keagenan dalam konteks penelitian adik bukan tentang asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer. Ya. Dalam konteks penelitian adik adalah asimetri informasinya antara pembuat laporan keuangan dalam hal ini perusahaan sebagai institusi dan pemakai laporan keuangan sebagai prinsipalnya ya. Mereka apa istilahnya itu berhak atas informasi keuangan perusahaan untuk pembuatan keputusan. Jadi asimetri informasinya sama. Jadi bisa dibuatkan semacam framing gitu ya. Dalam pembahasan tentang teori keagenan yang dibahas adalah asimetri informasi antara dua pihak ini, report preparer dan report usersnya, bukan antara manajer dan pemegang saham atau pemilik. Jadi seperti itu. Dan tentu saja harus ada referensi, ada penelitian terdahulu yang menggunakan itu gitu ya, framing itu. Jadi di sana fokus atau concern saya ya. Ini ya, adik sering sampaikan ketepatwaktuan kepada publik. Menyampaikan laporan keuangan tepat waktu kepada publik itu kan bisa juga dengan cara menyampaikannya di websitenya itu ya. Menyampaikan di media sosial juga mungkin saja terjadi ya. Itu sudah kepada publik. Tetapi harus diperbaiki di sini, maksudnya itu kepada siapa penyampaian laporan keuangan. Tepat waktu itu diukurnya bagaimana, dalam artian ini harus clear di latar belakang. Gitu. Sama seperti ini, adik harus, saya kasih tugas ya, atau revisi ini, adik harus menyampaikan revisi ini harus tepat waktu, ya paling lambat besok jam 10 malam, titik. Gitu ya. Nah menyampaikannya di mana kan itu pertanyaannya.
tepat waktunya di mana? Menyampaikan di WhatsApp grup, di WhatsApp misalkan personal, ataukah di email, ataukah di mana? Ya. Kalau adik mengirimnya sebelum jam 10 malam di email, ya, tetapi kemudian mengirimnya agak lewat, lagi 1 menit, gitu ya, lewat di WhatsApp, ya. Nah, yang kategori tepat waktunya di mana, gitu ya? Kalau saya minta mohon kirim lewat WhatsApp, ya, tapi adik lewat 1 menit, ya, jam 10 lewat 1 menit. Maka saya akan katakan adik tidak tepat waktu. Tetapi kalau mengacu ke adik mengirim lewat email, karena sebelum lewat WhatsApp adik kirim lewat email, maka adik sudah tepat waktu, bahkan lebih awal dari waktu yang ditentukan, sebelum jam 10. Itu loh maksudnya. Jadi yang dimaksud ini yang mana gitu ya. Bisa saja perusahaan ini publish laporan keuangannya di websitenya sendiri, itu sebelum bulan April, gitu ya. Tetapi kemudian ketika dia submit ke apa ini OJK atau mana ya, tergantung. Jadi harus clearkan di situ. Dia lewat mungkin 1 hari 2 hari sudah di bulan Mei misalkan. Nah ini jadi polemik ini ya. Yang mana menjadi indikator tepat waktunya itu. Nah, itu harus diklirkan. Jadi sampaikan referensinya, aturan yang mana yang adik acu untuk menyatakan ini tepat waktu, ini tidak tepat waktu. Nah, di pendahuluan sudah harus clear di sana sehingga pembaca bisa mengikutinya. Oke, jadi seperti itu. Yang dimaksud dengan tepat waktu itu yang seperti ini. Walaupun nanti adik akan lebih pertegas lagi di metodenya. Ya. Jadi pendahuluan ini semacam apa ya, intisari dari apa yang akan adik diskusikan di literatur review, apa yang nanti adik akan paparkan mengenai metodenya, ada di sini di latar belakang. Ya. Sehingga nanti pembaca dengan membaca latar belakang sudah mendapat gambaran, oh akan seperti ini nanti pembahasannya. Nah, jadi seperti itu. Gimana, Dek? Yang ini tentang aspek legalnya bagus. Nah, ini dia maksudnya ya. Jadi harus dipertegas gitu ya. Peraturan yang mana yang adik acu. Hanya saja nanti ya diperbaiki kalimatnya ya. Dan jangan lagi mengulang Bursa Efek Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan kalau sebelumnya sudah pernah disingkat. Jadi langsung saja BEI gitu ya. Asalkan di awal sudah pernah ada penyingkatan itu sehingga pembaca tidak terus diulang-ulang gitu ya, memahami oh Bursa Efek Indonesia BI, Bursa Efek Indonesia BI. Jadi tidak seperti itu ya. Sekaligus juga bisa menghemat ini kata yang terketik gitu ya. Ya, persoalan penulisan kemudian sering saya temukan ini ya 2 kata cukup nama akhirnya saja ya, tidak perlu 2 kata terakhirnya. Dalam hal tertentu mungkin perlu 2 kata dalam artian misalkan nama-nama tertentu kalau di luar itu misalkan nama dari penulis orang Belanda misalkan Van apa itu ya atau ya seperti itu misalkan siapa ya salah satu peneliti yang sering saya kutip misalkan De Villiers misalkan ya jadi yang ditulis ya De Villiers itu boleh karena nama surname-nya atau family name-nya memang 2 kata ini, De Villiers. Ya. Biasanya ini, beliau ini dari South Africa, jadi ya memang seperti itu ininya. Biasanya juga Belanda juga seperti itu ya. Van apa itu ya. Biasanya diketik 2 kata. Tapi kalau Ibu Dwi Ratnadi, ya kebetulan kita semua tahu ya, beliau dosen kita, saya kira nama akhir beliau adalah Ratnadi, jadi cukup Ratnadi. Ya, Dwi itu juga itu bukan melekat di Ratnadinya. Saya kira dia paham ya. Ya. Ya, ini cuma penulisan kalimatnya ya. Jadi walaupun kesannya terlalu berlebihan ya, ngapain sih tulisan diginikan gitu ya. Tapi ini menunjukkan proses berpikir dan cara berpikir adik ya sebagai peneliti. Ya, jadi kalau ini dikelirkan, adik sendiri akan jelas juga, tidak bingung sendiri gitu ya. Kemana nanti akan melangkah setelah selesai UTS, setelah selesai UTS, setelah selesai apa itu UP-nya, usulan penelitiannya, seminarnya. Nah, concern saya berikutnya adalah ini. Ya, adik sebutkan beberapa
variabel di sini ya, yang pernah digunakan sebagai variabel bebas di penelitian sebelumnya. Ya, ada kesulitan keuangan, ada qualified opinion. Ya, kalau ada bahasa Indonesianya, padanan katanya sebaiknya gunakan itu ya. Saya tidak tahu apa padanan kata qualified opinion. Kenapa qualified opinion? Kenapa tidak unqualified opinion? Itu juga jadi pertanyaannya. Atau kenapa tidak audit opinion secara umum gitu ya? Nah, nanti ada jawab sendiri. Jadi mungkin qualified opinion oleh auditor mungkin diganti menjadi audit opinion. Kemudian keterlambatan audit, struktur kepemilikan, financial distress. Nah ini bedanya apa? Kesulitan keuangan dengan financial distress. Jadi seperti double. Profitabilitas dengan leverage, ya likuiditas. Oke, ada bisa tambahkan lagi variabel-variabelnya di penelitian terdahulu, tetapi jangan sampai ada overlapping seperti itu. Jadi dipikirkan dulu. Kadang ya tidak melalui peer review yang baik, gitu ya, penelitian terdahulu yang ada kutip, jadi ya seperti ini. Gitu ya. Proses bimbingannya mungkin tidak terlalu ketat, detail, sehingga agak aneh-aneh ketemu variabel-variabelnya. Ya. Jadi adik double check, gitu ya, gunakan logika, jangan sampai terjebak seperti ini. Ya. Ada kesulitan keuangan, kemudian ada financial distress juga, apa bedanya? Ini sama. Ya, kemudian qualified opinion. Mengapa qualified opinion? Mengapa dia mempengaruhi ke tepat waktu? Mengapa tidak yang unqualified? Terus mengapa tidak ditulis saja opini audit secara umum gitu ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau adik sepakat misalkan judulnya adalah pengaruh kondisi keuangan, jadi concern adik adalah 3 variabel kondisi keuangan tadi, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, maka variabel kontrolnya adik bisa menggunakan variabel-variabel non-keuangan. Adik saya kira sudah menulisnya ukuran perusahaan, itu kan non-keuangan ya. Kemudian usia perusahaan, betul ya? Atau umur perusahaan, apalagi lah silahkan. Kalau mau ditambah ini juga boleh. Dalam artian mungkin opini auditnya, atau keterlambatan audit, saya nggak tahu, mungkin tanggal di laporan audit kalau nggak salah ya, apa ya namanya. Atau tanggal penyelesaian audit, saya nggak tahu. Variabel yang pas untuk ngasih nama itu. Jadi kan sebelum perusahaan mengumpulkan atau menyetor laporan keuangannya di OJK misalkan, saya nggak tahu adik mengacu peraturan yang mana, katakanlah mengacu ke sistem, jadi dia harus melaporkan ke sistem yang ada di OJK, disubmit laporannya. Nah, sebelum bisa menyampaikan itu kan harusnya diaudit dulu, toh. Yang disampaikan itu adalah laporan auditannya, laporan yang sudah diaudit. Kalau auditnya molor, ya, maka logikanya ya terlambat ngumpul, gitu, terlambat menyetor. Nah, jadi variabel ini berpotensi besar untuk dimasukkan sebagai variabel kontrol, ya. Karena fokus adik adalah di kondisi keuangan. Yang ini adalah non keuangan. Jadi ada hal-hal lain selain non keuangan yang bisa juga berkontribusi di dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau ya tidak tepat waktu, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini terserah adik, mau cukup ukuran perusahaan, usia perusahaan, apalagi itu saya lupa juga. Nanti kita bisa cek ya variabel kontrolnya. Mau ditambahkan ini tentang audit ini boleh, kalau tidak ya juga nggak apa-apa itu ya. Jadi silahkan ya. Oke, ya profitabilitas sudah diginikan ya. Jangan lupa in-text referencing-nya ya, referensinya. Ya. Pak, Ya. izin. Uh-huh. Jadi sebelumnya bahasan yang tadi yang berdasarkan penelitian terdahulu, variabel yang digunakan penelitian terdahulu itu kan ada komentar di mana in-text reference-nya itu nggak bisa cuma satu penelitian, karena kita kan ambil contoh itu dari berbagai penelitian. Nah, yang saya bingungkan itu adalah cara penulisannya. Jadi, apakah cara penulisannya itu bisa kayak digabung gitu, jadi berdasarkan penelitian dari misalkan dari Valentina, itu dari Dewayani, dan dari Asmara menggunakan variabel-variabel ini, baru dijelasin variabel. Seperti itu atau bagaimana? Ya, ada banyak variasi cara ini. Kalau seperti ini, misalkan ini ya, mulai dari sini ya. Berdasarkan penelitian terdahulu, ini udah betul, tapi dihilangkan padanya. Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor yang memengaruhi, saya nggak tahu yang benar apa ya, mempengaruhi atau memengaruhi. Oke, kita tapi terapkan secara konsisten ya, karena saya lihat ada yang mempengaruhi, ada yang memengaruhi. Oke, berdasarkan penelitian terdahulu,
faktor yang memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah ini. Kemudian dalam kurung tulis Valentina dan Gayatri 2018, titik koma, siapa lagi, titik koma, siapa lagi. Ya. Kemudian dalam kurung tutup, titik. Nah, jadi berdasarkan penelitian terdahulu, ini loh variabel-variabelnya. Kemudian kata siapa dalam kurung, kata ini, kata ini, kata ini. Kurung tutup. Nah, itu tipikal menyampaikan kepada pembaca secara komprehensif. Ini loh penelitian terdahulunya. Gitu ya. Iya. Kalau mau didetail lebih satu-satu ya juga boleh. Ya, sejumlah penelitian terdahulu meneliti beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel apa itu terikatnya, gitu ya. Misalnya Valentina dan Gayatri meneliti ini dan ini pada ketepatwaktuan. Kemudian ini meneliti ini. Jadi bisa diperpanjang seperti itu, tetapi tentu saja untuk pendahuluan kita berusaha seringkas mungkin ya menyampaikan kepada pembaca gitu ya. Supaya jangan sampai bosan juga gitu ya. Yang penting ada semacam apa ya, kasih gambaran secara umum. Jadi itulah pendahuluan ya. Kira-kira akan seperti inilah referensi yang akan saya acu ya. Jadi seperti itu. Nanti baru detailnya ada di bab berikut. Oke. Ya, silakan diinterupsi kapanpun ya. Jadi ini profitabilitas, sudah ada diskusinya, sudah bagus. Likuiditas, ya jangan lupa menurut siapa ya. Ya ini likuiditas ini nanti bisa, oh ya likuiditas ya Mas ya, oke. Oke, iya ya. Ini komentar saya. Yang profitabilitas di sini ada semacam tension, ada ketegangan, ada perbedaan. Ya, bahwa penelitian si A mengatakan berpengaruh positif ya. Kemudian ada penelitian yang lain mengatakan tidak berpengaruh gitu ya. Atau pengaruh. Ya intinya ada perbedaan, ada hasil penelitian itu ya. Perbedaan hasil penelitian. Nah, kemudian adik mencoba mencari tahu, oke, hasil penelitian A ini yang mengatakan positif ini mungkin karena dia begini gitu ya. Yang mengatakan tidak berpengaruh mungkin penyebabnya adalah karena begini. Nah, kemudian dari perbedaan itu kemudian adik ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal yang sama, pengaruh profitabilitas pada ketepatwaktuan. Nah, hanya saja adik tidak meneliti secara parsial seperti di penelitian sebelumnya. Adik ingin sekarang mengetahui semuanya, semua sektor gitu ya, untuk bisa membuktikan apakah pengaruhnya positif atau tidak berpengaruh atau mungkin sebaliknya negatif. Jadi di sini ada kontribusi pendidikan adik ya. Bukan hanya sekedar copy and paste, mengikuti ya, menjiplak penelitian sebelumnya, hanya berbeda tahunnya saja mungkin. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, inilah kontribusi penelitian gitu ya. Nah, dan di likuiditas ini agak kurang diskusi gitu ya. Sepertinya kalau nggak salah ini hal yang sama penelitiannya. Ya, ini hal yang sama ditunjukkan oleh peneliti ini. Likuiditas tidak berpengaruh, gitu ya. Ya, si A bilang tidak berpengaruh, si B juga mengatakan tidak berpengaruh. Nah, terus kenapa itu ya? Kenapa seperti itu? Kalau memang sudah sepakat semuanya mengatakan si A adalah pintar, mengapa harus memperdebatkan lagi misalkan? Ya, jadi seperti itu. Jadi apa menariknya meneliti hal yang sama ketika semuanya sudah sepakat? Semua dalam artian apa yang adik cantumkan. Nah, jadi adik harus mencari tension itu, ketegangan itu, diskusi itu, gitu ya. Apakah ada perbedaan, gitu ya? Dan apa yang menyebabkan mereka berbeda? Dan sanalah adik mencoba masuk. Inilah namanya identifikasi research gap gitu. Ya. Adik ingin masuk ke dalam diskusi yang sudah ada, yang sudah pernah ada, untuk melihatnya dari angle yang berbeda, ya, dari sudut pandang yang berbeda. Ya, tadi misalkan dia meneliti sektor perbankan saja, hasilnya bagaimana, kemudian ada yang meneliti di sektor manufaktur, hasilnya bagaimana, dan ini ada perbedaan. Adik mencoba masuk ke sana diskusinya, oh mungkin kalian melihatnya hanya sepotong saja dari sektor ini, Anda melihatnya dari sektor ini. Ya, itu adalah jawaban yang menurut saya
terjadi. Itulah jawabannya kenapa itu positif, ini kenapa negatif, ini tidak berpengaruh. Saya ingin meneliti sekarang, coba saya semuanya. Apakah hasilnya mendukung penelitian A, B, atau C. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti meneliti semua sektor adalah jawaban terbaik dari penelitian atau perdebatan penelitian itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi setidaknya ini menunjukkan bahwa adik mencoba masuk ke dalam diskusi yang sudah ada dengan menawarkan melihatnya dari sudut pandang yang lain dengan metode yang berbeda. Bisa saja adik meneliti hal yang sama dengan peneliti sebelumnya, misalkan di sektor perbankan juga saja, seperti penelitian si A, gitu ya. Tetapi adik mencoba mengujinya. Misalkan si A meneliti variabel ini, likuiditas pada tepat waktuan, di sektor perbankan pada tahun sekian sampai sekian dengan menggunakan teori X, teori tertentu. Kemudian adik datang dengan periode yang berbeda tentu saja, ya, atau mungkin periode yang sama pun juga tidak apa-apa, ya, penelitian yang sama, adik menguji penelitian A itu, ya, tetapi menggunakan teori yang berbeda. Jadi tetap pada prinsipnya adik mencoba menguji penelitian sebelumnya, tapi dengan angle yang berbeda, ya, melihatnya dari angle yang berbeda, sehingga robustness-nya bisa dicek. Ya, robustness itu artinya apa ya? Keabsahan dari penelitian itu kuat atau tidak, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Dengan hal yang sama, teori yang sama pun, tetapi cara mengukur variabelnya berbeda, itu juga kontribusi penelitian. Ya. Kalau yang tadinya dia pakai ROA, ada misalkan pakai ROE coba. Nah, itu juga kontribusi penelitian. Ya. Jadi ada banyak cara untuk bisa mengidentifikasi research gap dan bisa berkontribusi, ya, terhadap literatur. Ya, lah leverage ini walaupun tadi saya soroti, ya, leverage sama financial distress atau tekanan keuangan, ya, saya tetap melakukan perbaikan di sini, ya, supaya adik bisa nanti belajar, gitu ya, bagaimana membuat kalimat yang baik, ya. Nah, nanti ini mungkin diubah menjadi solvabilitas misalnya, tinggal disesuaikan kalimatnya. Oke. Ini juga tekanan keuangan melebur dengan leverage kalau adik sepakat, ya. Tapi silakan dipikirkan lagi apakah sepakat atau tidak, ya. Setidaknya saya sudah memberikan rambu-rambu, ada overlapping di sini. Oke, ya, saya kira untuk pendahuluan untuk sampai dengan level UP ini kalau sudah diikuti, saya kira akan sangat bagus, ya. Sudah sangat layak untuk diseminarkan. Nah, nanti tinggal kita meminta perspektif lain dari dosen lain, dosen pembahasnya, sehingga nanti akan semakin bagus lagi skripsinya, gitu ya. Apalagi nanti adik-adik mahasiswa juga memberikan komentar, ya. Jadi semakin banyak kepala yang ikut membaca, memikirkan penelitian adik, maka semakin bagus nanti risetnya. Dan itulah dunia akademik, ya. Oke. Adik bisa lihat paper saya yang saya kirim itu 2 tahun. Nyaris 2 tahun itu dikritik-kritik sama reviewer, ya, semacam dosen pembahas. Yang saya tidak tahu siapa orangnya, gitu ya. Ada 2 orang, ya, yang mereviewnya. Belum lagi editornya yang melakukan review. Jadi, dan itu 3 kali 4 kali putaran, gitu ya. Perbaikan, revisi, sama seperti yang adik lakukan. Ya. Oke. Rumusan masalah, ya, nanti di ini, ya, yang leverage-nya ini. Ya, ini dia, manfaat teoritis. Ini kalau di jurnal ilmiah ini namanya kontribusi penelitian. Ya, ya, ya seperti yang saya bilang, adik harus mampu mengidentifikasi research gap, dan dari research gap yang tadi itu, maka adik menawarkan, ini loh kontribusi penelitian saya. Saya meneliti dari angle yang ini, ya, dari sudut pandang ini, dari metode ini, dari teori ini, dari data ini, ya, yang bisa memperbaiki penelitian sebelumnya, kelemahan penelitian sebelumnya, atau bisa mengklarifikasi perbedaan yang terjadi di penelitian-penelitian sebelumnya, ya, hasil penelitian sebelumnya. Nah, itu manfaat kontribusi teoritisnya. Kalau nggak salah saya sampaikan sini, ya, ini dia.
Saya sampaikan contohnya ini, hints-nya. Mungkin kontribusi penelitian adik adalah kalau penelitian terdahulu dengan menggunakan ROA dengan rumus seperti ini, profit dibagi total aset, maka adik akan mengukurnya menggunakan variabel yang sama ROA, tetapi cara mengukurnya berbeda. Nah, kok ada sih yang seperti ini? Ada itu ya. Di buku Wild et al. Halaman 32, ini apa namanya? Uh, ada di situ ya. Kemudian beberapa penelitian terdahulu juga ada yang menggunakan ROA seperti ini. Nah, nanti tinggal disampaikan saja ya. Nah, di definisi operasional seperti ini adik akan mengukur ROA. Oke. Nah, jadi ini bisa menjadi kontribusi pada literatur ya, atau manfaat apa ini namanya istilahnya? Ya, manfaat teoritis ya. Kemudian ya, penelitian terdahulu ada pakai variabel kontrol enggak yang adik-adik gunakan tadi, sebutkan itu. Kalau tidak ada, maka kontribusi penelitian adik ya adik menggunakan variabel bebas berupa variabel-variabel kondisi keuangan plus ada variabel kontrol. Paham adik maksudnya variabel kontrol? Contohnya gini, kalau di riset misalkan orang biologi ya, dia menelitinya gini, misalkan penelitian terdahulu mengatakan ada pengaruh ada pengaruh intensitas sinar matahari, kualitas tanah, curah hujan, dan sebagainya pada pertumbuhan tanaman, misalkan. Nah, itu kan hal-hal yang umum yang kita tahu ya, pahami. Oke, ada variabel-variabel itu loh di penelitian terdahulu. Nah, sekarang adik misalkan sedang meneliti, sedang lagi heboh-hebohnya, ada yang mengatakan pupuk ini adalah pupuk yang sangat ajaib, berkhasiat meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam waktu yang lebih singkat. Wah, adik tertarik meneliti itu ya sebagai ahli biologi. Nah, maka karena fokus adik adalah tentang pupuk itu, maka itulah variabel bebas adik. Variabel bebas adik dalam konteks adik adalah adik ingin fokus pada kondisi keuangan. Apakah kondisi keuangan mempengaruhi ketepatwaktuan? Dalam konteks yang lain tadi, apakah pemberian pupuk X ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, kemudian variabel kontrolnya adalah variabel-variabel yang sebelumnya sudah pernah didiskusikan katanya mempengaruhi pertumbuhan itu. Intensitas matahari itu variabel kontrol, apa itu? Apa tadi itu? Intensitas matahari, kualitas tanah, kemudian air itu ya, pemberian penyiraman tanaman, nah, semuanya itu variabel kontrol. Ya, itu ya. Nah, itu maksudnya variabel kontrol. Makanya tadi usia, umur, mungkin ini ya, ada bisa masukkan audit opinion, ya, kemudian apa itu tanggal laporan audit misalkan ya, atau waktu penyelesaian audit ya, ya silahkan dikasih nama yang pas ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi berdasarkan penelitian terdahulu mempengaruhi ketepatwaktuan. Dan itu bukan fokus adik ya, sehingga itu adalah hanya sebagai variabel kontrol. Nah, itu loh maksudnya ya. Oke, dan itu adalah kontribusi penelitian adik ya. Adik mempengaruhi model penelitian sebelumnya yang hanya meneliti variabel-variabel bebas ini itu. Ya. Nah, itu jadi manfaat teoritis juga. Kontribusi penelitian terhadap teori keagenan. Nah, bisa ya. Misalkan kalau teori keagenan yang umum kita ketahui adalah hubungan antara teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik dengan manajer. Dalam penelitian adik mencoba membawanya ke konteks yang berbeda. Agentnya adalah report preparers, kemudian apa itu? Prinsipalnya adalah report users. Dan itu ada masalah asimetri informasi dan bisa semakin berkurang asimetri informasinya ketika apa namanya? Ketika laporan keuangan sudah dipublikasikan. Oke. Lebih dalam lagi adik harus pahami dulu teori keagenan ini gitu ya. Kalau tetap menggunakan teori ini, yakin teori ini bisa menjelaskan, silahkan diperbaiki dan dipikirkan dengan baik gitu ya. Cara menulisnya, argumentasinya. Kemudian dibarengi dengan penelitian-penelitian sebelumnya ya. Jadi semuanya harus clear. Jadi saya serahkan semuanya kepada adik, teori mana yang pas gitu ya. Ya manfaat praktisnya
Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan agar memerhatikan kondisi keuangannya, sehingga dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Ya, cukuplah yang ini. Ya. Oke. Ya, ini masalah penyajian. Tadi kalimatnya mungkin panjang lebar, tapi masih membingungkan. Ya. Ya, teori keagenan, seperti yang saya bilang tadi. Ya, sebaiknya di framing, gitu ya. Bukan seperti teori keagenan pada umumnya yang menjelaskan pengaruh antara menjelaskan hubungan antara agent dan prinsipal dalam artian pemilik dan atau manajer dan pemilik, ya. Terutama tentang apa itu? Misalkan kalau meneliti tentang ESOP misalkan ya, Executive Stock Option Plan, nah, itu mungkin teori keagenan dalam konteks seperti itu bisa. Tetapi kalau dalam konteks ini sepertinya tidak pas hubungan antara manajer dan pemilik. Lebih pas hubungan antara perusahaan sebagai pembuat laporan keuangan dan pemangku kepentingan, bukan hanya stockholders, tapi stakeholders. Mencakup juga stockholders atau shareholders, termasuk juga karyawan, termasuk juga local communities, publik secara umum, dan sebagainya, pemerintah, dan sebagainya. Jadi pemangku kepentingan sebagai pengguna laporan keuangan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada penelitian terdahulu yang menggunakan teori keagenan dalam konteks itu menjadi tantangan. Ya. Nah, kalau ada satu dua atau mungkin manisnya dua penelitian terdahulu seperti itu bisa menjadi kontribusi penelitian AD, ya. Karena masih belum banyak orang meneliti teori keagenan untuk konteks penelitian ini, ya. Atau menggunakan teori keagenan untuk konteks penelitian ini. Oke. Oke. Ya, clumsy statement itu artinya bikin bingung kalimatnya itu, ya. Ya, oke. Saya kira bisa saya ini kan. Ya, ini masalah penyusunan kalimatnya. Nah, ini contoh membuat paragraf yang kurang baik, ya. Ini saya baca, kalau ada baca, ini satu kalimat. Tapi panjang sekali, seakan-akan kalimatnya lebih dari satu. Perusahaan go public di Indonesia memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam bla 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 bla. Panjang sekali. Ya, titik. Seakan-akan satu paragraf, tapi ini baru satu kalimat. Nah, hindari yang seperti itu. Ya, profitabilitas, ya saya kira bisa kita skip lah, ya. Ya, nanti diperhatikan dengan baik, ya, masalah penulisannya. Ya, solvabilitas diganti dengan solvabilitas. Ya, ukuran perusahaan mulai mendiskusikan tentang apa ini variable control, ya, sudah bagus. Ya, aktiva itu istilah zaman dulu kala, ya, diganti dengan aset. Ya, umur perusahaan. Sebentar. Sebentar. Oke. Iya, kepemilikan manajerial ini berarti jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, gitu ya, definisinya. Oke. Dengan ya. Nah, kerangka konseptual. Nah, ini ya, variable control di sini. Nah, ini tidak ada hipotesisnya, betul. Nah, ini ya, X1, X2, kalau nggak salah, seingat saya, ada inkonsistensi antara penamaan variabel ini. Ya, di sini ada tulis X1, X2, tetapi kalau nggak salah di model regresinya, ada gunakan prof T, ya, untuk profitabilitas, ada inisial. Ya. Saya kira dibuat konsisten. Boleh saja Prof T di sini tulis, boleh. Di sini tulis Prof T, likuiditas, terserah dikasih nama, Pak. Yang ini solvabilitas, ya, saya lupa, ya. Nanti kalau ada setuju, ya. Leverage dan tekanan keuangan diganti solvabilitas. Ya, solve mungkin ditulis, silakan, asalkan diterapkan secara konsisten. Ya, oke. Nah, ini juga variable control juga
Kalau pakai inisial, ini juga inisial. Kalau mau pakai X1, X2 boleh, ini juga konsisten. Ya. Ya. Ini juga kalau mau ditambahkan, silakan. Semuanya saya serahkan kepada adik. Gitu ya. Kita semua ingin cepat selesai, ya adik selesai, saya juga selesai. Kita bisa move on, ya adik bisa lamar kerja atau minta dilamar. Ya. Jadi seperti itu ya. Biar tidak terjebak di sini ya. Jangan lama-lama di UP apalagi deskripsinya nanti. Ya, nanti misalkan ini dulu diperbaiki, kemudian bisa siap UP, ya mudah-mudahan tidak ada revisi. Ya, yang penting adik buat kalimat dengan baik, saya akan loloskan pasti ya. Kalau adik perhatikan dengan baik karena ini sudah sangat detail. Kalau dengan dosen lain mungkin hanya dikasih komentar secara umum gitu ya. Setelah UP dibongkar total dengan dosen pembahasnya, sering sekali seperti itu ya. Apalagi mungkin kalau dosen pembahasnya tidak terlalu bagus secara ngasih saran, mungkin lolos di UP pada waktu skripsi kena kendala ya, dicerca habis gitu ya. Karena banyak kalimat yang tidak jelas sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian mungkin juga disuruh dibongkar lagi major revision pada waktu setelah ujian skripsi. Harapan saya berat di awal ya, tetapi clear, kemudian berikutnya adik melangkah dengan enak. Ibarat membuat rumah, membangun fondasinya benar-benar dalam gitu ya, kuat, sehingga nanti naiknya lebih gampang. Ketimbang adik apa ya, tergesa-gesa membuat fondasi rumah gitu ya, ingin buru-buru biar langsung lantai 4 gitu ya. Begitu gempa kecil roboh gitu ya. Baru dikasih pertanyaan sedikit sudah roboh nanti adik takutnya kalau fondasinya nggak kuat. Sedangkan rumah di sebelah yang membangun fondasinya lebih lama, seperti adik ini membangun fondasinya lebih lama, tapi begitu fondasinya sudah jadi, naiknya begitu gampang. Gitu ya. Finishingnya gampang. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Nah, ini hipotesis. Bisa diinterupsi kapan saja ya. Oke, yang ya hipotesisnya ya harus disampaikan diskusinya ya sudah sini ya, perbedaan hasil penelitian, kemudian posisi adik di mana ya. Oke, adik mengatakan profitabilitas berpengaruh positif pada ketepat waktuan penyampaian laporan keuangan. Kemudian likuiditas berpengaruh negatif, likuiditas. Artinya kalau terlalu gimana nih, Dek? Likuiditas berpengaruh negatif. Logikanya. Profitabilitas berpengaruh positif, logikanya gimana? Jadi kalau perusahaan itu profitnya tinggi, semakin tinggi profitabilitas, semakin tepat waktu. Nah, itu gimana? Mungkin ini catatan dari saya ya. Bukan menyalahkan, tetapi catatan. Mungkin ini pikirkan, argumentasi, dan juga nyatakan gitu ya. Pikirkan dan ada pernyataannya. Argumentasi sebelum buat hipotesis ini ya. Argumentasi mengapa semakin tinggi profitabilitas semakin tepat waktu, semakin besar kemungkinan ya kan laporan keuangan disampaikan tepat waktu, ya. Jadi seperti itu. Mohon izin, Iya, Pak. iya. Berarti di hipotesis ini, jadi sistematis penulisannya itu berarti kayak kayak menjelaskan riset gapnya itu antara penelitian misalkan yang berpengaruh positif dijelaskan, penelitian berpengaruh negatif itu dijelaskan, baru logika dari peneliti untuk memilih hipotesis mana yang dituju. Iya, betul. Jadi ada diskusi, disampaikan bahwa penelitian terdahulu ada perbedaan hasil penelitian tentang profitabilitas pada ketepat waktuan, ya. Kemudian adik masuk kepada alasan ini, adik menyatakan bahwa ya profitabilitas menurut adik adalah berpengaruh positif. Betul, seperti adik sajikan ini sudah betul, ya. Ada diskusi sudah bagus, ya. Hanya saja mungkin kurang kalimat
satu kalimat, dua kalimat sebelum ini, mengapa akhirnya adik memilih ini yang berpengaruh positif? Ya, argumentasinya mengapa, gitu ya. Artinya mengapa semakin tinggi profitabilitas, semakin besar kemungkinan laporan keuangan disampaikan tepat waktu. Itu yang belum ada di sini, Pak. Sudah ya? ROA yang tinggi cenderung tepat waktu perusahaan. Oh, ini oke. Mungkin ini ya, sudah ya. Nah, ini Durat Nadi ini lupa lagi saya kelewatan. Ini jangan lagi seperti itu ya. Ya, ini bisa juga. Ya, ya, ini sudah jadi justifikasi ya. Profitabilitas ya melalui nilai ROA dapat menunjukkan bahwa tingkat ROA yang tinggi itu mengandung informasi yang positif, ya berita baik, sehingga pengumuman laba yang bersih berita baik cenderung akan disampaikan tepat waktu. Jadi ya, mungkin kalau adik sebagai perusahaan berpikir, wah ini berita gembira nih, saya ingin berbagi berita gembira ini kepada pengguna laporan keuangan. Saya ingin cepat-cepat segera menyampaikan, gitu ya. Ya, misalkan saya baru dapat bonus dari kampus, wah, amin ya mudah-mudahan. Yang biasanya pulang telat, gitu ya. Biasanya pulang telat karena pura-pura sibuk di kampus, karena dapat uang, saya ingin cepat pulang, gitu ya. Pengen bisa beliin mainan buat anak, belikan baju baru buat istri, ya seperti itu. Ya masuk akal. Pengen cepat-cepat ya, tepat waktu pulangnya ya. Oke, masuk akal. Nah, likuiditas. Kalau likuiditas yang tinggi, katanya berpengaruh negatif. Berarti kalau likuiditasnya tinggi, cenderung tidak tepat waktu. Wah, gimana nih ceritanya? Semakin kecil kemungkinan dia tepat waktu. Ada nggak di sini? Nah, ini bingung juga Belum, ini ya. kalau ya di Hmm. likuiditasnya belum ada gini Pak, penjelasan riset gapnya. Iya, nanti Masih diginikan mengandung ya. juga ada hasil yang sama. Ini jadi pertanyaan ini. Kok saya lupa highlight ya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi atau rendah sama-sama akan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Oke. Dan ini kontradiktif dengan ini, gitu ya. Kontradiktif dia. Ya. Jadi kalau ada mengatakan likuiditas berpengaruh negatif, harusnya ada argumentasi dan penelitian terdahulu yang kuat. Jadi lebih banyak penelitian terdahulu yang adik harus sajikan mengapa adik memilih yang ini. Gitu, ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, sama dengan yang di atas tadi, kalau adik kan sudah menyampaikan ada penelitian terdahulu yang mengatakan positif, negatif, atau tidak berpengaruh. Nah, ketika adik sampai kepada pembahasan ingin mengatakan profitabilitas berpengaruh positif, maka adik harus cantumkan argumentasi dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak, argumentasi yang kuat, support dari penelitian terdahulu, referensi yang lebih banyak tentang pengaruh positif. Jadi harus lebih banyak ada yang mengatakan berpengaruh positifnya, itu ya. Oke, dengan argumentasinya. Nah, untuk yang likuiditas gitu juga. Kalau adik yakin likuiditas ini berpengaruh negatif, maka harus lebih banyak adik mendapatkan penelitian terdahulu yang mengatakan pengaruhnya negatif, gitu ya. Dan argumentasinya harus logis. Kenapa? Gitu ya. Kalau dia semakin liquid, memiliki kemampuan untuk membayar membayar utang-utang jangka pendeknya, mengapa perusahaan yang seperti ini memiliki kemungkinan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktunya lebih lebih kecil. Nah, itu yang harus adik pertajam ya. Ya, kalau leverage atau solvabilitas berpengaruh positif. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka panjangnya, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tepat waktu. Nah, ini juga harus diindikan ya, pikirkan juga ya. Ya, perkuat justifikasi. Mengapa mengapa perusahaan yang memiliki kemampuan membayar utang jangka panjangnya, perusahaan yang memiliki kemampuan membayar utang jangka panjangnya lebih tinggi, itu memiliki
kemungkinan penyampaian laporan keuangan yang lebih tepat waktu. Kurang lebih seperti itu lah, ngerti lah maksudnya. Karena pengaruhnya positif. Tekanan keuangan, ya ini nanti dilebur ya dengan itu ya. Nah ini juga bingung nih, tekanan keuangan negatif. Nah ini contoh kontradiktif. Tekanan keuangan yang tinggi menurunkan profitabilitas, menurunkan probabilitas ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Artinya perusahaan yang mengalami tekanan keuangan yang tinggi cenderung terlambat menyampaikan laporan keuangan. Nah ini benar. Tantar. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan yang tinggi cenderung terlambat menyampaikan laporan keuangan. Kenapa saya tulis itu ya, Tata? Suara negatif. Nah, ini bingung. Ini. Hal ini menunjukkan jika jika kondisi keuangan suatu perusahaan sedang buruk, maka perusahaan cenderung menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Karena kesulitan keuangan sekecil apapun tidak dapat dihindari atau disembunyikan perusahaan. Ya, ini agak kontradiktif ya. Mungkin dipikirkan. Ya. Sebenarnya berita baik sama berita buruk itu gimana kesepakatannya atau pemikiran tadi? Kalau tadi kan profitabilitas katanya berpengaruh positif. Kalau berita baik katanya pingin cepat-cepat pulang, pingin cepat-cepat tepat waktu, gitu ya. Tetapi dalam hal ini kok kontradiktif gitu ya. Katanya kalau kondisi keuangan buruk, berarti berita buruk dong. Itu kok katanya cenderung tepat waktu. Pengen cepat-cepat pulang kalau tadi konteksnya. Kalau ada berita buruk. Nah ini tolong ini kan ya. Misalkan saya dipecat gitu ya. Apakah saya langsung cepat-cepat pulang menyampaikan informasi itu pada keluarga ataukah saya duduk termenung dulu di pantai melepas kekesalan gitu ya atau gimana? Nah, jadi ada ini ya, ada apa namanya inkonsistensi atau apa istilahnya. Nah kalau memang seperti itu, pertanyaan saya juga, kalau memang dikaitkan dengan apakah ini informasi berita baik atau berita buruk, gitu ya, mengapa tidak signaling theory jadi seperti itu jadinya berpikir, ya kan? Kalau memang dikaitkan dengan itu, kalau memang profitabilitas itu dianggap informasi yang bisa dijadikan sinyal gitu ya, baik atau buruk. Nah, itu kenapa tidak signaling theory gitu ya? Kenapa memaksakan dengan agency theory? Nah, gimana Dek coba? Sebelum nanti dicerca sama dosen pembahas. Jadi tadi setelah Bapak juga ngasih kayak penjelasan juga teori agensi itu harusnya menunjukkan ini. Itu saya kayak jadi kepikiran karena ada penelitian terdahulu juga yang berdasarkan signaling teori. Itu saya mikir, oh kayaknya saya harus telusuri lagi lebih cocok agensi teori atau signaling teori. Gitu. Makanya nanti minta pendapat Bapak gitu. Setelah saya udah. Ya, jadi setelah membaca lagi arah pemikiran ini kan proyeknya adik penelitian, saya hanya membantu sebagai konsultan istilahnya ya, membantu menjembatani atau memperbaiki ininya jalan pemikirannya. Jadi setelah saya baca, menelusuri, mendalami pemikiran adik, sepertinya adik mengarah ke sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan atau menyampaikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, gitu ya, atau pemakai laporan keuangan, bahwa oke, ini loh profitabilitas saya, kemampuan saya menghasilkan profit. Nah, kalau saya merasa ini adalah merupakan sesuatu yang baik, saya akan mencoba menyampaikan sinyal ini dengan cara cepat-cepat menyampaikan laporan keuangan kepada OJK misalkan, sehingga publik bisa cepat segera tahu, gitu ya, dan meresponsnya misalkan membeli saham saya misalkan, sehingga harga saham saya meningkat karena banyak yang membeli. Jadi sinyal.
Kemudian kalau misalkan perusahaan sedang lagi kesulitan usaha, lagi sedang insolvable, gitu ya, kesulitan membayar utangnya jangka panjangnya. Jadi mungkin dia agak males gitu ya menyampaikan laporan keuangannya, mungkin gitu ya. Sehingga adik bisa berargumen pengaruhnya negatif. Mana ya? Semakin tinggi, nah semakin berarti semakin rendah. Gimana sih maksudnya? Semakin rendah solvabilitas, semakin rendah juga kemungkinan ketepat waktuannya. Berarti pengaruhnya positif ya. Solvabilitas itu pengaruhnya positif. Menurut saya solvabilitas, kalau ini leverage diganti dengan solvabilitas, ini pengaruhnya positif pada ketepat waktuan. Mengapa demikian? Karena perusahaan yang tidak solvable atau rendah, betul ya, solvabilitasnya itu rendah kemungkinan probabilitasnya menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Gitu ya, tepat waktu. Sebaliknya, perusahaan yang solvable itu yang bagus toh, ya. Perusahaan yang solvable, perusahaan yang mampu melunasi utang-utangnya, utang jangka panjang terutama, itu uh, lebih besar kemungkinannya dia menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan signaling teori. Jadi gini, di di perumusan hipotesis yang harus disampaikan adalah diskusi tentang penelitian terdahulu, oke, perdebatannya itu, ya. Kemudian yang kedua, adik menyatakan secara tegas posisi adik di mana, masuk kemana, yang bilang yang positif atau negatif atau yang tidak berpengaruh, dengan argumentasi dan dukungan penelitian terdahulu juga, ya. Dan jangan lupa ada teorinya di sana, ya. Karena adik menyampaikan sana kayak tadi profitabilitas itu merupakan profit, informasi tentang profit itu adalah berita bagus misalkan, kalau profitnya positif ya, berita bagus yang yang di mana perusahaan mencoba menyampaikannya kepada pengguna laporan keuangan. Jadi ada signaling teori masuk ke sana pembahasannya, 1-2 kalimat. Jadi ada teori, ada diskusi penelitian terdahulu, ada pernyataan tentang posisi yang tegas, adik mau yang mana, seperti apa pengaruhnya, dan alasan atau justifikasi dari pengaruh positif negatif itu tuh dilihat dari sudut pandang teorinya. Gitu ya. Mengapa adik mengatakan profitabilitas berpengaruh positif? Mengapa leverage adik katakan berpengaruh positif? Ya. Jadi seperti itu. Solvabilitas berpengaruh positif. Ya, ya jadi seperti itu. Metode penelitian, ya, ya nanti ini diperbaiki ya. Lokasi penelitian diakses melalui ya. Nah ini nanti lagi diulang-ulang ya, Bursa Efek Indonesia ini cukup diganti dengan BI saja. Karena di awal ada sudah sebutkan Bursa Efek Indonesia seperti apa, gitu. Singkatannya. Ya, variabel penelitian bebas. Ya, ini X1, X2 masih konsisten dengan yang itu, silahkan dibuat konsisten, ketepat waktuan. Oke. Ya, peraturan mana yang diacu? Profitabilitas, ruas. Oke. Nah, ini sudah masuk definisi operasional perusahaan. Ya. Ya, mungkin adik baiknya disampaikan juga di sini, rumusnya gimana, ketepat waktuan. Dikasih ilustrasi bagaimana menentukan 0 dan 1 itu. Gitu ya. Hmm.
Oh, ini sudah ya, ketidakpatuhan diukur dengan dummy variable. Oke, sudah. Oke. Oh, udah, oke. Yang ini sudah. Oke, clear. Ya, oke, yang satu sudah, variable recapnya sudah. Profitabilitas ROA. Ya, ini mungkin yang saya pertanyakan ya. Adik mau pakai ini supaya ada kontribusinya, sebaiknya pakai yang apa itu? Pakai yang rata-rata, rata-rata aset, yaitu total aset. Misalkan ROA tahun 2020 berarti untuk yang penyebutnya total aset tahun 2020 ya, ditambah dengan total aset tahun 2019, akhir tahun 2019 dibagi dengan 2. Jadi total aset tahun 2020 ditambah total aset 2019 dibagi 2. Jadi seperti itu. Likuiditas. Ya ini nanti ditulis ya. Ini ya, T atau I, T ya. Tahu ya, ngerti maksudnya ya? ROA I, T yang kedua. Paham ya? Observasi ke I, T. Rata-rata aset I, T. Jadi observasi perusahaan ke I dan periode ke T gitu ya. Karena adik kan tahun 2000 berapa, kemudian perusahaannya apa, 2000 berapa, perusahaannya apa kan itu ya. Jadi ada ini namanya data panel. Jadi ada urutan perusahaan I, ada urutan waktunya T. Nah, jadi dikasih kode seperti itu. Untuk current ratio I, T, rumusnya adalah aset lancar I, T. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian kewajiban. Mohon izin Pak, Iya, iya. tanya. Iya. Nanti I sama T-nya itu diisiin keterangan itu nggak Pak? Oh ya, ya harus dikasih keterangan. Di Ya, bawahnya. ya. Dikasih keterangan, ya. Ya, sini RUA juga harus dikasih keterangan ya. Return on asset. Kemudian apa lagi ya? Ya, rata-rata aset. Mungkin sini laba bersih setelah pajak mungkin ditulis apa di sini? Saya nggak tahu. Net profit, kita nggak tahu apa. Net profit, ya ini laba bersih. Setelah pajak gitu ya. Kemudian rata aset itu sama dengan ya itu tulis total aset T dikurangi ditambah total aset T plus 1, T min 1, kemudian dibagi 2. Nah, itu rata-ratanya. Ya, kemudian baru I, T. Ya, I apa? Apa ini? Observasi. Istilah namanya? Perusahaan sampel. Apa sih? 1 sampai dengan berapa itu? Berapa sampelnya? Belum ya? Ya, perusahaan sampel itu ya. Yang kemudian T, periode observasi. Nah, tahun berapa sampai berapa ini saya lupa? 2017 sampai 19 gitu ya? Iya Pak, 2017 sampai 19. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, dan seterusnya. Ini solvabilitas nanti juga seterusnya. Oke. Nah, kemudian ukuran perusahaan, ya sampaikan. Total aset. Umur perusahaan. Nah, ini berikan ilustrasi formula ukur umur ini seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi misalkan untuk yang misalkan PT apa misalkan eh, perusahaan apa ABCD misalkan ya, terdaftar di BII tanggal sekian ya. Untuk pengamatan
tahun 2017, usianya atau umurnya, biar konsisten, umur perusahaan ini adalah ya berapa? Berarti dari tanggal 31 Desember 2017 itu ya, dikurangi dengan tanggal ini. Sama dengan berapa? Sekian apa namanya? Ini tahun gitu ya. Nah, boleh. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu deh ya. Dari tanggal 31 Desember 2017 berkurangi dengan misalnya tanggal 31 Desember 2000 misalkan. Berarti sudah 17 tahun ya di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi ada ilustrasinya. Serta saham yang dimiliki pihak manajemen ini juga sama, I, T gitu ya. Sorry, I, T. I, T. Total saham yang beredar, I, T. Ya, dan seterusnya. Kalau mau ditambahkan yang auditnya, silahkan. Kalau terlalu berat, ya sudah cukup ini. Ya, populasinya. Nah, sampel, saya kira ini concern adik kemarin juga ya, adik bertanya populasi dan sampel. Nah, gimana tuh? Masih ada kendala? Jadi dalam perumusan sampel itu udah lumayan Ada lumayan. jalan setengah. Oke. Hasilnya lumayan banyak, itu sekitar 400 sampel, 400 perusahaan, itu belum dikali 3 tahun, Mhm, mhm. jadi sekitar 1.200 sampel. Iya. Terus kira-kira, terus setelah saya diskusikan juga sama rekan-rekan yang sama-sama meneliti, itu semua pada marahin saya karena terlalu banyak mengambil Aha, sampel gitu. Ya, aha, jadi kayak disaranin kenapa tidak ambil satu sektor perusahaan aja gitu. aha, Terus saya juga masih mencari, maksudnya kayak memikirkan sektor mana yang bakal saya ambil. Jadi saya ingin tahu apakah boleh saya mengganti ya, lagi ya, 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 menuju ya, sektor satu. Jadi fokusnya di satu sektor aja gitu. ya, ya, ya. Yang penting adalah justifikasinya, gitu ya. Justifikasinya dalam artian, oke, penelitian terdahulu mengatakan meneliti tentang perbankan, ada yang manufaktur dan sebagainya. Nah, Hmm. kemudian adik ingin meneliti satu sektor perbankan saja, boleh. Nah, hanya saja nanti justifikasinya mengapa sektor perbankan. Nah, nanti di pendahuluannya itu di paragraf pertama, mengapa tepat waktu yang ada teliti? Ya karena kalau tepat waktu itu terkait dengan relevansi informasi, ya kan ada bilang gitu ya. Nah kemudian mengapa juga meneliti perbankan? Di paragraf pertama itu mungkin disisipkan. Jadi tujuan penelitian ini adalah ini, ketepat waktuan apa misalkan lihat ada hubungannya dengan relevansi informasi keuangan untuk pembuatan keputusan. Paragraf berikutnya, mengapa sektor perbankan yang adik teliti, misalkan itu. Jadi ada justifikasinya. Ya, mungkin ada tambahan, mungkin ada penelitian terdahulu yang adik sorot di sana. Mungkin ada data yang mengatakan di antara sektor-sektor ini, sektor perbankan emiten yang di sektor perbankan yang paling sering tidak tepat waktu misalkan. Nah, kita nggak tahu. Misalkan ada statement seperti itu, itulah justifikasinya. It's okay gitu ya. Tidak mesti harus meneliti semuanya. Saya hanya mengikuti Ya, jalan pikiran adik. Kalau adik ingin meneliti semuanya, it's okay. Paper-paper kualitas internasional ribuan, itu namanya big data. ya. Ya, itu bagus sekali. Tetapi untuk ukuran adik punya ada keterbatasan waktu dan sebagainya ya. Semuanya saya serahkan pada kalau adik sanggup, saya mengikuti adik. Gitu ya. Kalau adik tidak sanggup, silahkan. Ya, ya. Saya hanya sebagai konsultan, adik membuat keputusannya. Saya tidak bermaksud mempengaruhi, saya juga tidak memaksakan. Konsultan yang baik tidak boleh memaksakan. Ya. Adik adalah pengambil keputusannya. Ya. Posisikan itu. Ya. Adik bisa tolak saran saya, itu ya. Oke, dan saya tidak ada istilahnya kecewa atau apa istilahnya itu. Marah, tidak puas kalau adik tidak mengikuti saran saya. Gitu ya. Oke.
Jadi seperti tadi misalkan kalau tidak ditambahkan variable kontrolnya, it's okay gitu ya, tidak masalah. Gitu ya. Ya nanti disesuaikan ininya ya. Ya mengapa sektor perbankan, mengapa sektor yang mana yang Adik ingin pilih, yang tadi ingin inginkan. Ya, sama seperti tempo hari bimbingannya Pak Ketut Sujana. Mengapa apa itu yang diteliti itu adalah apa itu fraud ya kalau nggak salah ya. Ya di Badung, Kabupaten Badung. Ya Tabanan kalau nggak Pemerintah salah. desa. Ya pemerintah desa Tabanan gitu ya. Mengapa Tabanan? Ya. Nggak mesti harus seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ya. Jadi di antara sekian banyak pemerintah daerah yang ada di Indonesia atau di Bali, mengapa Tabanan? Ya. Mengapa yang itu yang disorot? Karena ada berita-berita di media cetak mengungkapkan itu bisa jadi referensi. Sama seperti ini, mengapa semua sektor diteliti? Tadi ada justifikasinya. Mengapa satu sektor, dua sektor harus ada justifikasinya? Yang penting ada supporting data, information, entah media, entah berita di media, ya, atau penelitian terdahulu mengatakan ini penting diteliti karena di sini di sektor ini banyak atau sering terlambat mengumpulkan laporan keuangan. Nah, itu alasannya. Ya. Oke. Ya, tetapi yang jadi concern saya sebaiknya kalau sudah purposive sampling jangan lagi di apa namanya itu yang kemarin Slovin ya, rumus Slovin. Slovin ya, Iya, teknik iya. Slovin. Ya, kalau mau Slovin aja dari awal gitu ya. Jadi kalau sudah purposive sampling jangan lagi Slovin. Ini kayak dua kali penyaringan. Ya, kalau minyak sih bagus dua kali penyaringan ya kayak iklannya. Tapi kalau sampel dipertanyakan itu ya. Apalagi nanti ada metode apalagi setelah purposive sampling jadi populasinya sekian, purposive sampling sudah mengerucut, kemudian kebanyakan nih. Kemudian Slovin makin mengerucut, ada lagi metode apa mengerucut lagi. Nah, itu kurang enak aja, kurang elegan. Ngerti sih maksudnya supaya nggak banyak kerja gitu ya. Cuma cara berargumentasinya kurang elegan gitu ya. Ya serius, ini dilakukan oleh profesor sekalipun. Mengapa hanya meneliti satu sektor saja? Ya, alasan yang jujur sih, aduh capek meneliti banyak-banyak ya. Tetapi alasan yang elegan yang bisa diterima dengan secara akademis adalah ya karena ada masalah penelitian di sana. Ya, karena Kabupaten Tabanan menurut media seperti ini sehingga penelitian tentang fraud saya fokuskan di Tabanan misalkan seperti itu. Mengapa di sektor perbankan atau sektor lain di penelitian AD ini? Karena di sini ada masalah penelitian. Ya. Kenapa di Bank BCA seperti penelitian mahasiswa saya dulu, mahasiswa orang, tapi mahasiswa dosen lain, tetapi saya menguji mengapa memilih BCA cabang ini sebagai penelitian AD. Oh ya, karena saya KPM di sana, dulu KPM ya namanya, kayak magang itu. Saya magang di sana dan kebetulan bibi saya sebagai branch manager di sana. Itu bukan alasan ilmiah. Harusnya karena ada masalah penelitian di sana. Masalah penelitian terkait topik penelitian ini. Ya. Ya, berarti ini nanti tinggal disesuaikan saja. Ya. Tapi ini penting untuk ditulis, gitu ya. Nah, sehingga nanti dosen pembahasnya tahu kemana arahnya. Oke, adik punya sampel sekian. Ya, jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Bagus ya. Keluarkan unek-uneknya ya, jangan sampai lama kemudian karena apa istilahnya itu menyesal gitu ya. Aduh, kenapa bimbingan sama saya? Kenapa ya jadinya sekian ribu sampel gitu ya. Silahkan dikeluarkan unek-uneknya, ditanyakan, kita bisa berdebat di sini. Mau izin bertanya juga Pak untuk Ya, yang tabel sampel penelitian ini. Ini kan saya masih bingung karena jumlah perusahaan terdaftar di BI itu setiap tahunnya pasti bertambah kan. Jadi dari 2017 di 2018 ada lagi perusahaan yang baru mendaftarkan dirinya. 2019 ada juga. Jadi total masing-masing itu jadinya setiap tahunnya itu berbeda. Nah, ya, sedangkan di persyaratan purposive sampling saya itu yang pertama itu perusahaan yang terdaftar ini yang
terdaftar di BEI itu periodenya itu 2017 sampai 2019. Hmm. Jadi tidak ada yang keluar ataupun baru masuk. Jadi apakah Tidak ada yang tabel keluar, berarti yang konsisten ya yang selalu selalu terus ada. terdaftar Oh, selama 3. iya. Berarti apakah tabel sampel penelitian ini bisa dijadiin satu gitu. Jadi tanpa dipisah-pisah Oh ya tahunnya. boleh, boleh. Atau nah, Jadi ada baik. perusahaan terdaftar. Iya, saya paham maksudnya. Ini berarti angkanya sama gitu. Iya. Jadi jadi cuma ada kolom kriteria sama kolom jumlah observasi Oh, total gitu. hanya itu aja. Berarti semua ini akan sama angkanya. Kayaknya mungkin saja Tuh masih bingung. ya dicoba dulu buat seperti ini. Kalau seandainya sama angkanya, Ya gitu. kan bisa tinggal digabung saja kan. Kalau seandainya, ya, ya. Takutnya nanti misalkan sini kan seperti concern tadi kemarin, gimana kalau di tahun sekian ada data yang tidak tersedia, itu loh. Misalkan ini eh, tentang mungkin aja ini ya data tentang ukuran perusahaan mungkin 2 perusahaan tidak ada, padahal itu seharusnya jadi sampel. Jadi itu adik keluarkan karena datanya nggak ada ya keluar. Nah, mungkin saja seperti itu di sini. Atau mungkin data tentang kepemilikan manajemen, mungkin aja tidak ada 1-2 perusahaan atau beberapa perusahaan. Yang tidak ada itu adik keluarkan jadi sampel. Sehingga nanti ketahuan di tahun 2017 dari sekian, misalkan dari 400 sampel atau observasi, ternyata ada 10 perusahaan yang tidak ada informasi tentang atau 10 observasi di tahun ini yang tidak ada data tentang apa ini total saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Jadi itu yang keluar. Jadi seperti itu. Jadi bisa dilihat per tahunnya perkembangan. Oke, itu adik tadi kalau ingin meneliti, tadi sudah tahu berapa jumlahnya. Misalkan satu sektor, ini adik berubah jadi satu sektor ya. Satu sektor tertentu. Kira-kira bisa udah tahu berapa yang konsisten 2017 sampai 19 karena lumayan sulit juga mengecek satu persatu ini. Ada 45 perusahaan, Pak. Kalau saya milih sektor real estate sama properti. Oke, ya. Oke, kalau yang itu silahkan ya konsisten. Kalau adik baca paper saya yang di apa itu global apa itu Fortune Global 500 itu kan saya meneliti di tahun Fortune Global 500 yang tahun 2015 kalau nggak salah. Ya, itu tiap tahun juga berubah-berubah, ada yang keluar, ada yang masuk di daftar Fortune Global 500 itu. Ya, sama seperti BI ini emitennya keluar masuk. Nah, yang saya lakukan adalah saya tidak melihat yang konsisten dari tahun 2017 sampai 2015 misalkan, atau tadi 2015 sampai berapa saya lupa ya. Saya tidak melihat seperti itu. Saya pokoknya pegang data, ini loh daftar Fortune Global 500 di tahun 2015. Jadi berdasarkan data perusahaan itu, kemudian saya cari datanya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu juga boleh. Jadi misalkan adik cari data perusahaan BI tahun 2017. Jadi daftar perusahaan BI tahun 2017 itu adik teliti dari tahun 2017 sampai 2019. Jadi kalau misalkan di 2018 dan 2019 datanya nggak ada, ya udah keluar. Nanti ada di sini misalkan laporan keuangan ini. Laporan keuangan tidak ditemukan di website BI. Itu keluar dia. Apa enggak ada dia. Ya itu berarti karena dia sudah delisting gitu ya dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa menurut saya tabel spesifik tahun-tahun ini penting sehingga pembaca tahu oke, di tahun sekian ada yang keluar atau datanya tidak ditemukan atau ya seperti itu modelnya. Tapi kalau nanti misalkan ini angkanya sama, ini sama dan seterusnya ya tinggal dijumlahin aja, tinggal dihilangin aja data angka ini. Kalau menurut adik itu tidak menghasilkan tambahan informasi bagi pembaca. Ya, tetapi kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan di sini, ini akan menjadi lebih informatif bagi pembaca. Gitu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan saja. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya, Dek ya. Iya, ini ada untuk yang ujian ya. Saya kira sudah masuk. Ya, Adik Trisna Dewi, saya kira kita bisa akhiri. Ya, nanti selanjutnya kita bisa secara ini ya, personal ya, lewat
WhatsApp ya. Oke, terima kasih Iya, Dek. Pak. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih. Oke. Yang terima kasih. Terima kasih.